MGMP PPKN SMP tingkat Kabupaten Bekasi mempersembahkan video pembelajaran PPKN. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran daring PKN pertemuan pertama bab 1 dengan materi perumusan dasar negara. Semoga Anda semua masih dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya nanti Anda akan diberi video. Seperti biasa, video pembelajaran ini harus Anda simak dengan baik sehingga nanti ke depannya Anda menemukan ilmu-ilmu baru sehingga Anda dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Silakan disimak videonya. Baik, barusan Anda menyimak dan menyaksikan video. Berarti Anda sudah memiliki pandangan ya bahwa hari ini kita akan belajar PKN kelas 7 bab 1 pertemuan pertama pembelajaran daring kita, yaitu judulnya Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Apa saja yang akan kita bahas? Peta konsep yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPUPKI oleh para pendiri bangsa, mengidentifikasi penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga adalah mengadaptasi semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita akan belajar pada bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembentukan BPUPKI oleh para pendiri bangsa.
Mari kita lihat bagian pertama, yaitu pembentukan BPUPKI. Kita melihat timelinenya ya, yaitu sejarahnya. Anda dapat lihat bahwa yang pertama adalah penjajahan Belanda. Kita dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda atau Sekutu menyerah kepada Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Sekutu datang kembali. Karena itu Jepang membentuk Dokuritsu Jubyu Yosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 1945, realisasi pembentukan BPUPKI ini dengan anggota 62 orang, yaitu orang Indonesia dan 7 orang Jepang, diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Mengapa? Karena pada saat itu Sekutu atau Belanda sudah siap untuk menguasai kembali Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para petinggi atau anggota BPUPKI ini pun mengadakan pembahasan dasar negara. Disambung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu pembahasan rancangan undang-undang. Perumusan dasar negara. Pada dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Seperti sebuah bangunan ya, kalau bangunannya tidak kuat fondasinya, maka akan runtuh. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Inilah mengapa dasar negara kita harus dirumuskan. Rumusan dasar negara diusulkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Mereka memiliki pandangan masing-masing. Muhammad Yamin yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dr. Supomo juga sama. Beliau mengajukan dasar negara, 5 dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno walaupun sama mengacu pada 5 poin juga, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah beberapa usulan sebagai dasar negara dari para tokoh kita. Pembahasan BPUPKI. Pada akhir masa persidangan pertama, jadi BPUPKI itu mengadakan beberapa kali persidangan, baik resmi maupun tidak resmi. Untuk persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang, di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sesudah sidang Cusang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas 9 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, berasal dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim,
dan R. Abikusno Cokro Sujoso berasal dari golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini mencapai satu kesepakatan tentang rancangan pembukaan undang-undang. Nah, Muhammad Yamin dalam hal ini menamakan Piagam Jakarta, Insinyur Soekarno menamakan Mukadimah, Sukiman Wijo Sanjoyo menyebutnya menjadi Gentleman Agreement. Nah, hal ini yang disepakati ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya rasa Anda juga sudah mengetahuinya ya. Anda bisa membuka kembali buku Anda, atau Anda bisa browsing isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Perubahan isi dasar negara dalam Mukadimah. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengalami perubahan, yaitu pada poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa hal ini bisa terjadi perubahan? Perubahan terjadi karena latar belakangnya adalah Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan, supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara kita kenal sekarang dengan Pancasila. Anda pasti masih mengingat ya isi dari Pancasila tersebut. Baik, sampai situ saja. Semoga Anda memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sebagai tugas, silakan Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan membuka lagi, dengan membaca lagi, dengan menyimak lagi video yang telah disampaikan di awal. Terima kasih atas kesediaan Anda belajar hari ini. Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga Anda semua dapat menyimak video yang tadi disampaikan sehingga dapat mengambil ilmu yang disampaikan. Untuk selanjutnya silakan kerjakan tugas yang tadi diberikan. Boleh kalian menghubungi ibu gurunya masing-masing. Sebelum berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran kedua daring kita bab 1. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.